Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Mari sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita akan bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan serta kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, mari kita awali dengan doa. Silakan bisa dipimpin dengan doa. Mbak siapa? Ya, yuk. Morning. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke. Baik, nah hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila ya. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, kalian masih ingat lagu Garuda Pancasila? Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, kita akan belajar tentang bergotong royong dan musyawarah ya. Namun sebelum itu kita mau ice breaking dulu ya. Kamu ikuti gerakan yang ada di layar. Boleh berdiri dulu, berdiri yang semangat. Biar kalian semangat, tidak loyo ya. Sudah sarapan atau belum? Masih ngantuk apa enggak? Oke, kalian ikuti gerakannya ya. Menghadap ke depan. Oke. Yo, cepat. Semangat. Kulik-kulik. Yo, semakin cepat gerakannya. Ayo, cepat. Ya, lebih cepat lagi ya, siap.
Nah, lebih cepat lagi. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Baik, kalian boleh buka buku Pancasila, silakan diambil. Ya, dibuka ya. Silakan buka bukunya ya. Oke, kita akan mempelajari yaitu apa itu tentang musyawarah dan gotong royong. Kalian pernah bermusyawarah enggak? Pernah di rumah pernah ada masalah? Di sekolah pernah ada masalah? Masalah itu kemudian kalian bicarakan secara bersama-sama, kemudian kalian menemukan solusinya. Itu namanya apa? Hah? Apa? Musyawarah. Jadi menyelesaikan masalah. Tahu gotong royong nggak? Kalian pernah gotong royong? Hah? Apa yang kalian lakukan pada waktu gotong royong? Apa bentuknya? Apa contohnya? Bersih-bersih. Apalagi? Buang sampah pada tempatnya. Apalagi? Kalian piket kelas? Kalau piket itu sendirian apa bersama-sama? Kalau kalian setiap hari Jumat ada habit list, kalian sendirian apa bersama-sama? Nah, kalau bersama-sama artinya itu apa? Gotong royong. Jadi melakukan kegiatan secara bersama-sama. Itu namanya gotong. Nah, apa sih itu musyawarah? Dan tujuannya untuk apa kita mempelajari musyawarah? Tujuannya adalah kita akan memahami pentingnya musyawarah dalam pengambilan Jadi keputusan itu diambil yang sifatnya untuk kepentingan umum itu diambil secara bersama-sama. Yang kedua, mengamalkan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mempelajari ini supaya apa? Supaya kalian tahu cara mengambil keputusan secara bersama-sama dan kalian tahu nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertiannya apa? Pengertian musyawarah adalah proses berdiskusi atau berunding bersama. Ya, jadi proses berdiskusi bersama untuk mendapatkan keputusan yang disepakati oleh semua pihak, semua orang. Jadi misalkan di sini ada berapa orang ini? Ada 6 orang. 6 orang akan sama-sama berdiskusi. Nanti ada satu keputusan yang disetujui oleh semua. Jadi itu namanya musyawarah biasanya dilakukan untuk menyelesaikan masalah, mengambil keputusan penting, atau untuk menentukan langkah, mempertimbangkan dengan semua pendapat dari anggotanya. Ya, itu namanya musyawarah. Nah, apa itu pengertian gotong royong? Gotong royong adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Contohnya tadi ada piket kelas, ada kegiatan habit list pada hari Jumat. Kemudian kalian biasanya kalau ada kegiatan harus ngangkut barang. Kalau sendirian nggak bisa,
bisa berdua, berempat, berlima. Nah, itu namanya apa? Apa? Gotong royong. Selain itu biasanya kalau di rumah, kalian di rumah pernah gotong royong nggak? Gotong royong di rumah ngapain coba? Bersih-bersih. Kamu suruh cuci piring, ibunya memasak, menyapu atau mencuci, ayahnya ngapain? Hah? Ayahnya cuci baju. Iya betul, itu gotong royong dalam rumah. Boleh. Atau ayahnya mencangkul di halaman rumah, membersihkan halaman. Itu namanya gotong royong. Ya, boleh. Kemudian pentingnya musyawarah sih untuk apa? Ya, jadi supaya memberdayakan individu, mendorong rasa persatuan dan kesatuan. Terus yang ketiga, menghasilkan keputusan yang lebih baik. Jadi keputusan kalau diambil secara bersama-sama itu mendapatkan hasil yang akan lebih baik. Kemudian meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai. Betul. Contoh musyawarah dan prakteknya ya. Di Indonesia itu banyak sekali contoh-contoh musyawarah yang sering dilakukan. Contohnya kita ada musyawarah untuk di desa, biasanya ada acara adat, itu akan ada musyawarah. Kemudian kalau di kelas kita pemilihan ketua kelas, itu akan ada musyawarah. Kemudian kita akan mengadakan perpisahan kelas 6 misalkan, itu akan ada musyawarah. Termasuk kalian biasanya orang tuanya diminta ke sekolah untuk bermusyawarah. Nah, kesimpulannya apa? Jadi musyawarah itu tetap merupakan instrumen yang penting dalam pengambilan setiap keputusan dan penyelesaian masalah atau konflik yang ada baik di sekolah, di masyarakat ataupun di rumah tangga. Jadi dengan adanya musyawarah itu masalah itu bisa selesai atau mendapatkan jalan keluar yang baik dan disepakati oleh semua orang atau semua pihak. Nah, itu ya. Nah, hari ini kita akan itu materinya sudah selesai. Hari ini kita akan berdiskusi, bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas. Jadi kita akan mengadakan simulasi untuk pemilihan ketua. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, nanti akan setiap kelompok itu akan berdiskusi, ya, akan berdiskusi untuk memilih satu kandidat, satu orang dalam tiap kelompok ini diajukan sebagai calon ketua kelasnya. Boleh. Jadi kesepakatan kalian dalam kelompok ini bermusyawarah dulu siapa yang akan dipilih atau diajukan sebagai ketua kelas. Yang di sana juga sama, kalian bermusyawarah memilih di antara 4 orang itu anggotanya siapa yang akan dijadikan perwakilan untuk menjadi calon sebagai ketua kelas. Di sana juga sama, di sini juga sama. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Nah, kalau sudah, nanti masing-masing kelompok akan memberikan satu nama sebagai calon ketua kelasnya. Bisa? Bisa? Oke, silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu dalam satu kelompok untuk memilih siapa yang menjadi calon ketua kelas
dari masing-masing kelompok. Silakan. Oke, kalian dalam kelompoknya sudah menemukan calon kandidatnya belum? Sudah, oke. Dari kelompok 1 siapa? Satu, Cindy. Kelompok 2 siapa? Apa? Maulida. Kelompok 3 siapa? Siapa? Akila. Oke. Akila. Cindy. Kelompok 2 Maulida. Kelompok 3 Akila. Kelompok ini Naufal. Oke, nah ini nanti kalian akan memilih dari 4 kandidat tersebut ya. Nah, di sini akan dikasih nomor. Akila diganti Talita. Sepakat nggak itu? Sepakat, oke. Talita. Nomor 1 siapa? Nah, berarti nomor 1 ini adalah nomor 2 siapa? Nomor 2 adalah nomor 3 siapa? Nomor 3 adalah nomor 4 siapa? Nomor 4 adalah Nah, kalian nanti memilih di antara salah satu ini ya. Cara memilihnya nanti kalian centang salah satu dari nomor ini. Nomor 1 adalah Maulida, nomor 2 adalah nomor 1 adalah Cindy, nomor 2 adalah Maulida, nomor 3 adalah nomor 4 adalah Noval. Paham? Jadi kamu akan memilih salah satu dari 4 kandidat ini. Oke, paham? Nah, untuk panitianya silakan Ira sebagai ini nanti ya dipanggil satu persatu. Kemudian Akila boleh di sini sebagai penjaga kotak suara kotak amal. Itu nomor habis dipanggil Pak. Habis dipanggil. Ini? Iya. Ya, ini nomor 2 langsung. Paham ya? Bisa dimengerti nggak? Nanti dikasih satu-satu Pak. Iya, betul. Panggil. Agatha Celit. Centangmu nomor berapa? Kamu pilih di situ, tempat pemilihannya di situ. Dicentang gitu nomornya Pak? Ya, dicentang nomornya. Kalau sudah dimasukkan ke sana, nah betul. Gitu. Nah itu taruh situ. Nah kembali ke tempat. Gitu. Oke, siap? Siap? Nah seperti itu ya. Oke, silakan untuk selanjutnya kalian adalah pemilihan ketua kelas. Nanti yang di sini belum ada nomornya,
kamu anggap sudah ada nomornya, nomor 1, 2, 3, 4. Paham ya? Paham? Oke. Baik, selanjutnya kita adalah akan melakukan pemilihan ketua kelas dari kandidat yang sudah kita pilih dari masing-masing kelompok. Nanti kalian akan mendapatkan 1 surat suara dan kalian akan memilihnya, kemudian dimasukkan ke dalam kotak Amal. pemilihan. Paham ya? Oke, silakan dipanggil satu persatu. Darayun dari. Komisi di sana. Bebas, memilih bebas. Bebas dan rahasia ya. Desika. Eva Nur Zahra. Jono Eva. Isma Rahayu. Nggak ada ya? Rifnata Ibnu. Baik, sudah semua ya? Sudah. Nah, baik, kalau sudah semua maka akan kita hitung. Coba silakan dibawa ke sini. Ini hasil panitia, silakan dihitung dulu berapa jumlah surat suaranya, dihitung. Ayo, dihitung berdua. Dihitung berapa? Jumlahnya ada berapa? Dikeluarkan dulu semua. Nah. Oke, dihitung. Berapa? 9 tambah 8, 7. Ada 17 surat suara. Baik. Sekarang kita akan mulai penghitungan ya, penghitungan. Ada 17, betul ya, sesuai dengan absen ada 17 surat suara. Silakan dibaca. Ini berarti ini pemilih nomor 3. Nah, kamu gitu ya. Nanti dulu satu dulu. Nomor 3. Terus 2. di sana, di sana. Nomor 3. Kamu bilang nomor 3 gitu. Yo. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Kamu ya. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 1. Nomor 1. Oke. Kita hitung ya. Nomor 1 dapat berapa suara? 1, 2, 3, 4, 5 suara. Nomor 2 1 suara. Nomor 3 6 suara. Nomor 4 5 suara. Tepuk tangan. Jumlahnya ada 17. Jadi siapa yang menjadi ketua kelas yang terpilih? Talita. Tepuk tangan. Baik. Silakan kembali. Oke.
Nah, itu tadi kita telah melaksanakan apa? Pemilihan ketua kelas. Jadi siapa yang terpilih menjadi ketua kelas? Semuanya sepakat? Semuanya setuju? Ya, karena yang terbanyak pemilihnya adalah Talita. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah mempelajari atau mensimulasikan bagaimana kita memilih ketua kelas. Nah, itu tadi bagaimana cara kita menentukan ketua kelas dengan cara pemilihan langsung. Itu juga salah satu bagian dari cara kita bermusyawarah. Paham ya? Jadi kalian hari ini sudah mempelajari hal apa yang kamu pelajari? Dari sini apa yang kamu pelajari? Musyawarah menghasilkan ya, menghasilkan keputusan secara bersama. Betul. Kalian pelajari apa hari ini? Oh, cara memilih ketua kelas. Apa? Kalian pelajari apa hari ini? Musyawarah, betul. Nah, dalam musyawarah itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja kalau ada masalah. Ada pertanyaan? Nah, kalau ada masalah di keluarga bagaimana? Apakah bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah? Ya, di keluarga pun bisa diselesaikan dengan cara bersama atau dengan cara bermusyawarah, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara dibahas bersama. Mungkin ada anaknya, ada ibunya, ada bapaknya, ada neneknya, ada kakeknya, bersama-sama membahas masalahnya apa, jalan keluarnya apa, dan harus semuanya menerima keputusan bersama. Sama halnya tadi, dari kita ada 4 kelompok, masing-masing kan mempunyai kandidat yang berbeda-beda. Tapi dari hasil pemilihan secara keseluruhan akan ada satu nama yang dipilih oleh semua atau sebagian besar dari warga atau siswa yang ada di kelas 4A ini. Begitu ya? Paham ya? Itulah cara kita bermusyawarah. Salah satunya yaitu tadi kita menentukan ketua kelas. Paham? Bisa dimengerti? Cukup ya? Jadi musyawarah adalah cara pengambilan keputusan secara bersama-sama dan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan masalah apa saja. Betul. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup ya pertemuan pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Silakan Talita bisa memimpin doa. Doa penutup. Yuk. In this moment, we have finished our lesson. Thank you, God, for Allah, you give me, and you get it. Amin. Finish the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.